saya Rizky Utaminingsih, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Soekarno-Hatta, Kota Bumi. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bu Antika Nuari, sarjana pendidikan selaku guru kelas 4 Al-Ghofar. Selamat siang Bu Antika. Selamat siang Ibu. Ya, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Kiki. Iya Bu Antika, alhamdulillah ya Bu ya, hari ini kita ada kesempatan untuk bercakap-cakap. Jadi Bu Antika, hari ini saya ingin mengadakan percakapan observasi Bu. Ya sebelumnya nanti saya akan mengamati bagaimana jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan yang dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi? Sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap lagi ya Bu, dan lebih percaya diri, sehingga pembelajaran yang nanti yang Ibu berikan adalah pembelajaran terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Antika. Yang pertama terkait dengan tujuan yang ingin Ibu Antika lakukan, kira-kira tujuan pembelajarannya apa saja ya Bu ya? Baik Ibu Kiki, berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya buat, jadi di sini ada 2 tujuan Ibu. Yang pertama menyebutkan pengertian dari fotosintesis. Lalu yang kedua itu siswa dapat menjelaskan proses terjadinya fotosintesis Bu. Ada 2 ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan, Ibu capai. Oh iya Bu, terkait dengan tujuan tadi, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai untuk Ibu lakukan observasi? Ya Ibu, jadi area pengembangan yang ingin saya capai yaitu ada 2, yaitu dari pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, di mana siswa itu mampu menyebutkan pengertian dari proses fotosintesis, lalu bisa memahami dari pengertiannya tersebut. Untuk keterampilannya, siswa itu mampu mempresentasikan di depan kelas, mampu menjelaskan, mempresentasikan proses terjadinya fotosintesis. Oke, jadi area pengembangan yang ingin dicapai adalah bagian dari aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Bu Antika, saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang nantinya Ibu akan terapkan dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajaran. Oh iya Ibu. Jadi untuk strateginya, saya itu mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi Ibu. Sudah saya integrasikan ke RPP saya, dan juga saya ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional Bu. Lalu untuk modelnya itu model pembelajaran berbasis masalah Ibu atau PBL, problem based learning. Metodenya saya menggunakan kelompok Ibu, diskusi kelompok dan juga nanti presentasi. Ya, baik Bu Antika. Itu rencana yang Ibu terapkan dalam kelas nanti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensi yang diintegrasikan dengan KSE ya Bu. Iya. Kemudian metodenya yaitu program based learning. Iya. Ya, Bu. Kemudian menggunakan kelompok tadi Bu ya. Iya. Ya. Nah Bu Antika, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu menggunakan di dalam kelas? Iya, untuk media pembelajarannya nanti saya akan menggunakan LCD proyektor ya Bu ya. Jadi nanti di situ saya akan menampilkan video tentang proses fotosintesis Ibu dan juga pemahamannya. Lalu kami nanti akan praktik Bu. Jadi praktik langsung di lapangan, mengamati proses terjadinya fotosintesis. Baik Ibu,
kapan ini Bu kita bisa melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa dan jam berapa yang bisa? Ya, kebetulan Ibu, saya ada jadwal pelajaran IPAS itu di minggu depan, tepatnya di hari Kamis Ibu, hari Kamis mulai dari jam 8 hingga jam 9 Bu Kiki. Ya, hari Kamis. Jadi hari Kamis depan jam 8 sampai jam 9 saya akan datang ke kelas Bu Andika. Saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal yang apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu tadi nanti. Nah, kemudian setelah itu Ibu lakukan kegiatan setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran dalam kelas, ada percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelumnya kita akhiri apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini. Yang ingin saya dapatkan dari percakapan kita hari ini ya mungkin saya menerapkan gambaran Bu media apa yang akan saya gunakan nanti, terus dan akan saya persiapkan dari sekarang Bu. Baik Ibu Andika, terima kasih banyak untuk hari ini sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Kamis depan ya Bu. Ya, demikian percakapan kita hari ini ya Bu. Sampai berjumpa di observasi kelas minggu depan dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, pagi-pagi hari ini Bu Kiki ingin mendampingi kalian belajar, melihat bagaimana kegiatan kalian belajar dengan Bu Andika. Bagaimana, diizinkan tidak? Iya. Boleh ya? Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Silakan Zio dipimpin doanya. Baiklah, apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan? Sudah. Sudah. Pakai apa sarapannya? Ayam. Pakai nasi goreng ada? Yang pakai sayur
Ya, jadi sudah sarapan semua ya? Sudah minum susu? Sudah. Coba ibu mau tanya, siapa yang tadi pagi sholat subuh? Iya, pinter. Semuanya sholat subuh ya. Siapa yang tadi pagi sebelum berangkat saling dulu sama orang tuanya? Saya. Iya, pinter. Dipeluk dulu ya? Iya, pamitan dulu. Pinter. Tepuk tangan dong buat semuanya. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar apa? Pelajaran apa? IPAS. Ingat enggak kemarin kita sudah membahas apa? Bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Ada apa aja yang bagian tumbuhan? Buah, batang. Iya tadi batang udah. Daun. Apa lagi? Bunga. Siapa yang masih ingat fungsi dari akar? Saya. Ya, apa itu fungsi dari akar? Menyerap air dan mineral dan menopang tumbuhan. Iya, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Lalu untuk apa? Menopang tumbuhan. Pintar, sudah bisa ya? Baiklah nak, sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu untuk menambah semangat. Ayo bangun dulu, bangun. Kita mau ice breaking lagu Aram Samsam. Sudah bisa? Nah, yang belum bisa ikuti ibu ya. Berdiri semuanya. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi ya. Sekali lagi, lebih cepat lagi. Ya, tepuk tangan. Ya, sudah semangat semua? Baiklah, sebelum belajar juga mari dilihat di bawah mejanya ada nggak sampah yang berserakan? Ya, ya sampahnya dibuang dulu yang ada sampah. Silakan dibuang dulu. Ya, sudah
Sudah. Ya, kemarin si Ibu sudah membagikan lembar persiapan belajar kalian. Nah, sekarang kita masuk ya materinya di halaman 9. Ada apa itu, Nak? Hari ini tadi pagi kalian sudah makan? Sudah. Jadi manusia itu perlu makan ya? Perlu. Terus siapa yang punya hewan peliharaan di rumah? Punya apa, Nak? Kura-kura. Kucing ada. Hewan peliharaan kalian makan tidak, Nak? Makan. Iya, jadi manusia itu perlu makan. Hewan juga perlu makan ya. Terus Nak, kira-kira tumbuhan itu perlu makan tidak? Makannya dari mana ya kalau tumbuhan? Dari ya, cara membuatnya dengan fotosintesis. Ibu kasih waktu 5 menit untuk membaca terlebih dahulu materi di situ ya. Jadi Ibu tidak mau menjelaskan dulu, silakan dibaca dulu materinya. Nanti Ibu tanya. Dari halaman 9 sampai 11 dibaca dulu. Ya, dibaca dulu ya materinya. Baiklah, sudah dibaca semua? Ya, Ibu mau bertanya. Ya, yang bisa tunjuk tangan. Pertanyaan pertama, bagaimana tumbuhan mencari makanan? Siapa yang bisa? Ya, Zio, silakan Zio. Bagaimana tumbuhan mencari makanan? Dengan cara fotosintesis, betul tidak? Ya, tepuk tangan buat Zio. Pertanyaan kedua, apa perbedaan tumbuhan dan makhluk hidup yang lainnya? Siapa yang bisa? Ya, Aileen. Berdiri, Nak, biar kedengaran. Ayo, Aileen. Perbedaan ya, diulang lagi ya. Apa perbedaan tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya? Ayo, Aileen, silakan. Apa perbedaan tumbuhan dengan makhluk hidup lainnya? Iya, betul. Tepuk tangan dong buat Aileen. Ya. Jadi tadi Aileen menjawab kalau tumbuhan itu dia membuat makanan sendiri atau menghasilkan makanan sendiri. Tapi kalau makhluk hidup lainnya itu mendapatkan makanan dari mana? Dari yang lainnya juga. Misalnya nih, kelinci. Makannya apa kelinci? Wortel, ya. Jadi hewan itu mendapatkan makanan dari mana? Dari makhluk hidup yang lain. Contohnya tumbuhan wortel itu tadi. Bisa, Nak? Oke, buka bukunya halaman 10. Kita mau praktik mengamati fotosintesis, ya. Di sini sudah dibagi kelompok. Jadi kalian akan mengamati. Coba Nak, di situ apa alat dan bahannya yang dibutuhkan? Gelas atau mangkok bening 1 buah. Terus ada daun segar. Ayo silakan diisi airnya. Satu kelompok cukup, 3 aja nggak apa-apa.
Ayo diletakkan di bawah sinar matahari. Ayo ditaruh ya. Ada yang mau buku? Ya. Coba. Lin, saya minum ya airnya. Coba di sini semuanya kumpul. Wahidun. Berdiri siap. Bu, ini punya saya. Berdiri siap. Wahidun. Wahidun. Bisnani. Bersedekap. Ya, kita mengamati fotosintesis. Bahannya tadi sudah ada apa? Bahannya ada apa, Jana? Yang ketiga apa? Sinar matahari. Ya, sinar matahari. Ya. Jadi akan kita diamkan selama 15 menit hingga 30 menit. Ya, kita tinggal dulu ke kelas. Nanti akan ada pertanyaan di sini. Nanti akan kita bisa jawab setelah mengamati daun tadi. Bisa? Ayo kita ke kelas yuk. Kita diamkan dulu ya. Salah satu bersedekap. Ya, nah tadi kita sudah praktik di bawah. Sudah meletakkan apa? Ya, daun gelas yang berisi air dan daun. Kita akan mengamati fotosintesis. Tadi kalian juga sudah membaca di buku, ya. Jadi apa aja alat dan bahan apa yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis? Ada air, ada cahaya matahari, ada daun. Nah, satu lagi ada apa? Yang kita keluarkan gas apa? Karbon dioksida. Ya. Sekarang kita menyimak dulu video yang sudah ditampilkan. Nanti di sini kalian akan lebih memahami dari proses fotosintesis.
bersama-sama mengenai proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat makan seperti yang manusia lakukan. Contohnya, makan bakso, soto, ataupun pizza yang kalian sukai. Tumbuhan memiliki sistem pencernaan yang berbeda dengan manusia ataupun hewan yang memiliki mulut, lambung, atau sistem pencernaan yang lain. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata, dan udara tersebutlah yang biasa kita hirup setiap waktu. Sekarang kita sudah tahu bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan yang mempunyai peran sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan juga hewan. Kita tidak bisa hidup tanpa adanya tumbuhan. Semua makanan yang kita makan dan udara segar yang kita hirup berasal dari tumbuhan. Maka dari itu, peran kita sebagai manusia atau makhluk hidup yang paling sempurna adalah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan, serta agar sistem kehidupan tetap berlangsung dengan lancar. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Jangan lupa like, komen. Nah, baiklah, kita menonton satu video lagi ya, Nak, ya, biar kalian lebih paham. Fotosintesis, belajar asik bersama si Pinta. Sebagai makhluk hidup, tumbuhan perlu makanan dalam proses pertumbuhannya. Tumbuhan membuat makanan dengan cara fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan zat makanan pada tumbuhan dengan cara mengubah karbon dioksida dan air menjadi bahan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Proses terjadinya fotosintesis terjadi di dalam kloroplas, organel sel di dalam sel tumbuhan. Lalu, bagaimana cara tumbuhan berfotosintesis? Yuk kita belajar bersama. Bagian akar pada tumbuhan menyerap air atau H2O dan mineral dari dalam tanah dan membawanya ke daun. Pada bagian daun inilah tempat terjadinya fotosintesis. Daun punya bagian namanya stomata. Stomata adalah celah seperti mulut atau mata. Ia dapat membuka dan menutup. Stomata menyerap karbon dioksida yang ada di udara.
yang bernama kloroplas. Dalam kloroplas ada namanya klorofil. Klorofil adalah pigmen hijau yang berfungsi menyerap cahaya matahari. Proses fotosintesis dalam kloroplas dibagi menjadi dua, yakni reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang. Reaksi terang adalah tahapan awal fotosintesis yang membutuhkan matahari. Adapun tahapannya sebagai berikut. Energi cahaya matahari yang diserap oleh klorofil akan memecah molekul air menjadi hidrogen atau H2 dan oksigen atau O2. Oksigen dilepaskan ke udara untuk membantu makhluk hidup bernafas, sedangkan hidrogen digunakan di reaksi gelap. Apa reaksi gelap? Reaksi gelap terjadi di sitoma kloroplas. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya matahari. Adapun tahapannya sebagai berikut. Karbon dioksida dari udara diserap oleh tumbuhan melalui stomata. Hidrogen yang dihasilkan dari reaksi terang dan karbon dioksida yang telah diserap digunakan untuk membentuk gula yang berfungsi sebagai bahan makanan bagi tumbuhan. Dari proses inilah tanaman akan menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh makhluk hidup untuk bernafas dan karbohidrat atau makanan. Lalu apa saja yang dapat mempengaruhi hasil fotosintesis? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis, di antaranya intensitas cahaya, ketersediaan air, ketersediaan karbon dioksida, dan suhu yang optimal. Fotosintesis sangat penting bagi kehidupan. Dengan adanya fotosintesis, makhluk hidup lain bisa mendapatkan sumber karbohidrat dan udara dapat disaring dengan baik. Itulah tentang fotosintesis. Apakah kalian sudah mengerti mengenai fotosintesis? Jika sudah, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, buatlah proses alur fotosintesis. Nomor 2, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi hasil fotosintesis. Nomor 3, apa manfaat fotosintesis bagi kehidupan? Nah, kita sudah belajar bersama mengenai fotosintesis. Terima kasih telah belajar bersama si pintar. Sampai jumpa fotosintesis. Terima kasih. Nah, ya, apa manfaat fotosintesis? Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Baiklah, tadi Ibu sudah membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama akan mempresentasikan pertanyaan nomor 1. Kelompok kedua akan mempresentasikan pertanyaan nomor 2. Dan kelompok 3 akan mempresentasikan pertanyaan nomor 3. Bisa, nak? Bisa. Ayo berkumpul dengan kelompoknya. Ya, ayo, baiklah. Sekarang kalian berdiskusi. Kelompok 1 sudah sampai mana kelompok 1? Kelompok 1 sampai mana? Ya, ini mencari apa di alur? Alur proses fotosintesis. Kelompok 1. Kelompok 2 sudah sampai mana? Mencari apa faktor-faktor ya? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi proses fotosintesis? Kelompok 3 tentang apa, Mak? Manfaat proses fotosintesis ya. Nanti siap-siap maju ya. Siap-siap maju. Presentasi di depan. Maju presentasi di depan. Oh, digambar ya. Bagus ya.
Diwarnai boleh biar lebih bagus. Ayo, ini manfaatnya apa? Manfaat atas proses fotosintesis. Ayo, sudah belum? Sudah sampai mana ini? Sudah, nah, apa manfaatnya proses fotosintesis? Ya. Tadi kalian sudah ada di kelompok masing-masing, sudah mengerjakan, sudah selesai tugasnya? Iya, ada yang tentang apa, nah, proses fotosintesis, alurnya bagaimana, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Dan kelompok 3 apa tadi tugasnya kelompok 3? Mencari manfaat dari proses fotosintesis. Coba sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok 1 untuk menceritakan alur proses fotosintesis. Siapa yang mau maju? Bertiga boleh, berdua boleh, perwakilan saja, nah. Kita akan membahas proses fotosintesis. Pertama ada cahaya matahari, air, karbon dioksida, cahaya matahari, klorofil, dan terjadinya oksigen dan karbohidrat. Iya, jadi yang dihasilkan apa? Fotosintesis. Salah. Fotosintesis. Yang dihasilkan apa, nak? Udah. Oksigen dan karbohidrat. Tepuk tangan. Ya, coba dilihat lagi ya. Ibu jelaskan kembali. Di sini ada gambar tumbuhan. Jadi tadi kita juga sudah praktik, sudah dilihat ya, Naya. Yang dibutuhkan apa yang pertama? Ada air, ada Matahari. ada air, ada cahaya matahari, ada daun.
Zat klorofil itu di mana letaknya? Di daun, di hijau daun. Ada juga karbon dioksida. Diperoleh dari mana? Nah, tadi sudah melihat videonya. Ada yang tahu diperoleh dari mana karbon dioksida? Hembusan nafas. Iya, hembusan nafas kita. Kita mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Kita menghirup oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida tersebut yang diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat makanan atau sebagai bahan proses fotosintesis. Yang dihasilkan apa, Nak? Oksigen dan karbohidrat. Tadi kita sudah melihat ya. Jadi hasil praktikum tadi apa? Ada gelembung-gelembung udara di zat daunnya. Itulah apa, Nak? Itu hasil dari proses fotosintesisnya. Itu adalah oksigen. Makanya dia ada gelembung-gelembungnya. Paham? Oke. Nah, ya, kita simpulkan bersama. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Kenu, hari kita sudah belajar apa saja? Gazi, fotosintesis. Apalagi yang didapat dari hari ini? Sudah praktikum ya? Apa aja tadi alat bahannya? Daun, air, ada gelas. Gelasnya berisi apa? Air. Lalu apa? Yang kita butuhkan di luar? Cahaya matahari. Itu gunanya untuk apa? Proses fotosintesis itu apa jadi, Nak? Proses membuat makanan pada tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu membuat makanannya dengan cara proses fotosintesis. Bisa, Nak? Bisa. Ya. Bagaimana pembelajaran kali ini? Senang? Ya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, jadi Ibu harap nanti di rumah dipelajari lagi tentang proses fotosintesis. Di pertemuan selanjutnya akan Ibu ulas kembali, akan Ibu tanya kembali. Oke, bisa, Nak? Bisa. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Rizky Ningsih, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Soekarno-Hatta, Kota Bumi, Lampung Utara. Kali ini saya tidak sendirian lagi nih. Saya ditemani oleh Ibu Anika Nuari, sarjana pendidikan selaku guru kelas 4 Alfa. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Iya. Ibu, alhamdulillah sehat ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Ibu, pada pagi hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Alhamdulillah, Bu. Awalnya sih merasa tegang ya, Bu ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, kemarin saya merasa nyaman, lalu lega gitu, Bu. Sudah diobservasi oleh Ibu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah atau tahapan pembelajaran apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas? Baik, Bu Kiki. Kalau tahapannya itu dulu saya membuat perangkat ya, Bu ya, perangkat aja. Lalu di situ area pengembangan saya itu ada 2.
yaitu pengetahuan dan keterampilan, Bu. Kalau misalnya pengetahuannya itu, Ananda itu bisa menjelaskan arti dari fotosintesis atau pengertiannya. Kalau keterampilannya, siswa itu bisa mempresentasikan, Bu, bagaimana proses terjadinya fotosintesis. Baik Bu Antika, jadi area pengembangan Ibu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan siswa ya Bu ya? Iya, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum? Alhamdulillah Bu Kiki, menurut saya itu sudah berjalan cukup baik ya Bu. Namun mungkin memang masih ada sedikit kekurangan, Bu. Oke, ini sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik juga sesuai dengan target Ibu, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Ibu, kekurangan atau mungkin ada kendala apa yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Jadi Bu, menurut pandangan saya, kekurangan yang saya hadapi itu mungkin sering ya Bu dialami oleh guru-guru yang lainnya. Jadi di kelas saya kemarin itu siswanya kurang aktif Bu, gitu. Jadi hanya beberapa saja yang bisa aktif, yang lainnya itu masih sedikit menyimak, belum bisa mengekspresikan pendapatnya begitu. Baik Bu, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat dan kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran yang Iya. Kemudian menurut Ibu, mengapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka kurang aktif, kenapa penyebabnya gitu? Menurut saya Bu, mungkin anak-anak tersebut kurang aktif karena pembagian kelompoknya itu tidak merata Bu. Pendekatan sesuai minat anak-anak. Jadi misalnya bagi kelompoknya itu berdasarkan dengan gaya belajarnya visual, auditory, dan kinestetik. Mungkin nanti saya akan mencoba pendekatan itu jadi sesuai dengan minatnya. Mungkin kalau kemarin itu dia belum merata Bu. Jadi akan saya coba untuk sesuai minatnya Bu, sesuai minatnya tadi agar mereka bisa lebih nyaman lagi dalam belajar dan akan bisa terlibat aktif. Baik Ibu, jadi itu rencana ke depan Ibu ya, saat nanti ketika proses pembelajaran ke depan nanti bisa menyesuaikan lagi dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing yang sudah Ibu gunakan Bu. Kemudian gaya belajar audio, visual gitu ya. Kemudian semoga rencana Ibu dapat terrealisasi ke depannya. Saya menunggu nih Bu cita-cita nanti berikutnya, apakah sudah ada perubahan atau belum. Kapan Ibu melakukan perubahan dengan rencana yang akan Ibu sampaikan tadi? Iya, terima kasih Bu Kiki sebelumnya. Insya Allah secepatnya akan saya kabari ya Bu ya, untuk waktu dan tempatnya akan saya kabari lagi. Saya juga mohon bimbingan lagi untuk Bu Kiki untuk mengobservasi saya nanti ya Bu. Iya, baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban Ibu. Kemudian mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya direalisasikan. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Kiki.